Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo semuanya. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng aku di Ngobray, ngobrol santai. Aduh, kembali lagi teman-teman bakalan ngedengerin suara aku doang. Gak apa-apa ya. Karena bukan tanpa alasan ya, Teh Ian beliau sedang tidak bisa untuk rekaman lagi, bukan karena sakit, tapi beliau sedang bukan mengurus sih, lebih ke sedang mempersiapkan suara beliau untuk mengikuti sebuah kompetisi di universitas tempat dia kuliah gitu. Jadi dia tuh ikutan kayak lomba murotal atau qiraah Al-Quran gitu deh pokoknya. Jadi beliau tuh sedang banyak latihan, sedang banyak pertemuan bareng teman-teman beliau yang juga ikutan lomba. So aku sendirian lagi. Jadi teman-teman jangan bosan ya ngedengerin suara aku. Ya meskipun bosan juga dipaksain aja. Ya 1-2 menit gitu dengerin, terus share juga. Oke, di ngobrol kali ini aku mau ngapain sih? Sebenarnya sih nggak ada topik yang mau dibicarain ya. Itu lebih ke mau membahas atau nyari kayak quotes di Instagram. Ya ampun, belibet banget ngomongnya, quotes di Instagram. Terus ya kita bahas bareng-bareng seperti yang udah aku lakuin sama Teh Ian di ngobrol sebelumnya. Oke. Langsung aja kali ya kita cari dulu ya. Oke. Ini aku quotesnya random ya. Maksudnya tuh nggak yang tentang percintaan atau tentang apa, pokoknya yang ada di Instagram aja aku baca. Oke. Ini ada dari akunnya B_cast_. Dia ngambil dari Twitternya Bung Firsa ya. Kesalnya udah di tahap malas. Bukan gitu cara bacanya. Kesalnya udah di tahap malas marah-marah dan tiap beres ngetik ngasih emot. Maksudnya apa ya? Kesalnya udah di tahap malas marah-marah dan tiap beres ngetik ngasih emot. Oh, tiap beres ngetik ngasih emot yang senyum gitu. Oh, oke. Oh iya. Ini kadang sih jadi sifat cewek ya. Biasanya cewek tuh kalau marah tuh bukan yang ngasih emot marah, justru malah ngasih emot itu ada sih senyum yang tipis itu loh, senyum yang tipis ya, bener. Ya ini sih untuk cewek mungkinnya Bung Firsa tuh nyindir cewek kayaknya ya. Kayaknya soalnya cewek suka kayak gitu. Atau mungkin cowok juga ada yang kayak gitu. Kasih tahu aku di kolom komentar. Oke, lanjut. Pendek banget ulasannya, gak apa-apa. Oke, ini ada dari akunnya Seasons_. Seseorang akan berhenti respect kalau perasaannya diubah menjadi logika. Oh iya sih, benar. Mungkin dalam hal ini tuh kebanyakan dalam hal percintaan ya. Orang-orang kalau udah mengenal cinta tuh kadang suka bego gitu loh, suka tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Karena apa? Karena mereka mendahulukan hati bukan logika gitu. Jadi kalau misalkan udah si perasaannya itu diubah ke logika tuh kadang suka tiba-tiba berubah gitu perlakuannya tuh, maksudnya yang tadinya mau disuruh ini itu jadi nggak mau gitu. Terus yang tadinya mau ngelakuin apa aja nih buat seseorang jadi nggak mau kalau misalkan si perasaan sayang atau perasaan cintanya itu udah berubah menjadi logika kayak gitu. Jadi berpikirnya pakai otak bukan pakai hati. Biasanya sih orang-orang suka kayak gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Ini apa nih? Oke, ini dari akunnya HSMD-nya. Apa sih ini dibacanya?
HSM DNY official pokoknya itulah ya. Katanya gini, ada gak sih yang insecure setelah stalking followingnya doi? Kayaknya ini lebih ke perempuan suka kayak gini ya. Biasanya perempuan suka yang jago stalking tuh perempuan, yang juga jago untuk ya stalking gitu tuh kan perempuan. Tapi katanya ada nggak yang suka insecure setelah lihat nih followingnya siapa aja? Aku pernah sebenarnya bukan ke followingnya sih, lebih ke insecure sama mantannya aja sih dulu waktu masih itu. Jadi kalau lihat mantannya kan cantik, terus juga penampilannya ukti banget. Ukti itu maksudnya dalam artian punten ya, tertutup, pakai gamis, kerudungnya besar, terus emang cantik, manis, mungil gitu kan. Kalian suka insecure sama aku yang keadaannya seperti ini gitu loh. Dulu yang ya gendut, hitam, ya bajunya compang-camping seadanya aja gitu. Tapi sekarang sih bukan insecure sih ya, lebih kepada udah nggak peduli deh, pokoknya mantannya mau kayak gimana juga, yang penting aku hidup senyamannya aku, tidak merugikan orang lain dan tidak menyinggung hal-hal yang berbau syara kayak gitu teman-teman. Kalau aku sih pernah ya, teman-teman gimana, pernah nggak ngerasa insecure gitu, mau sama mantannya atau sama followingnya atau apa gitu, siapa gitu. Oke, lanjut. Bentar ya. Ini dari akunnya bluezeroT.o. Saya itu kalau didiemin makin diem. Oke, kadang ada orang yang seperti itu. Mungkin untuk orang-orang yang punya kepribadian introvert ya kayak gitu. Kalau orang-orang extrovert kayaknya enggak deh. Kalau aku pribadi sih tergantung situasinya seperti apa. Kalau misalkan situasinya yang rada canggung, rada kayak gimana, memang kalau didiemin ya diam gitu. Tapi ya kalau situasinya sedang ceria gitu kan, sedang banyak canda tawa gitu, kalau didiemin ya aku yang mulai obrolan duluan. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau teman-teman kayak gimana? Kasih tahu aku di kolom komentar. Oke, lanjut. Nih ada dari akunnya Twitter_an. Gak berani gue ngurusin hidup orang, ngurusin mood sendiri aja susah. Wow. Iya sih, emang bener. Kadang kita tuh terlalu ngurusin hidup orang lain sampai kita lupa sama diri sendiri gitu. Kalau misalkan nih ada satu orang yang punya pasangan, terlalu terlalu mengedepankan pasangannya sampai dia lupa bahwa dia sendiri pun perlu bahagia. Dia sendiri pun berhak untuk dimanjakan, berhak untuk diperhatikan, berhak untuk lebih lebih dimanja lah oleh dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mengedepankan hidup orang lain sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu di masa-masa jahiliyah dulu ya. Masa-masa sedang tidak tahu di mana otaknya gitu kan, letak otak aku. Jadi sering banget mengedepankan hidup orang lain dan mengedepankan urusan orang lain, ngurusin hidup orang lain, sementara hidup aku sendiri berantakan gitu. Terus juga mungkin ada dalam kasus lain, mungkin kita terlalu ngurusin hidup orang lain tuh kayak terlalu ngurusin kesalahan orang lain, terlalu ngurusin apa yang orang lain perbuat dan lain sebagainya, sampai kita lupa dengan kesalahan kita sendiri, sampai kita lupa bahwa kita pun punya kesalahan gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai kita terlalu fokus ngurusin hidup orang lain, baik itu dalam hal percintaan atau dalam hal kesalahan, dalam hal apapun itu, sampai kita lupa sama diri kita sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini yang Islam-Islami nih, ada nih yang Islam-Islami dari jiwarosak.com katanya.
Katanya gini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berkata, simpan rahasiamu berdua saja. Satu, simpan pada dirimu sendiri, dan yang kedua, simpan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita punya rahasia, meskipun kita cuma nggak ngasih tahu siapapun, tapi pasti Allah tahu ya, meskipun kita tidak tidak mengucapkannya, tapi Allah pasti tahu. Nah, kalau misalkan kita mau cerita tentang sesuatu hal yang menurut kita terlalu rahasia gitu kan, terlalu privasi untuk diceritakan kepada orang lain, maka kita pilih jalan terakhir, bukan jalan terakhir sebetulnya sih, pilihan terbaik ya. Jalan terbaik adalah menceritakannya kepada Sang Maha Kuasa. Karena apa? Dijamin gak akan bocor kemana-mana gitu kan. Kadang kita tuh bercerita sama seseorang, meskipun dia orangnya dapat dipercaya, meskipun dia orang benar deket banget sama kita, tapi yang namanya manusia pasti punya sesuatu atau punya keinginan untuk memberitahukannya kepada orang lain. Cek paribasa masuk ya, tapi lah beja-bejanya ya orang gue jeung manahin nyaho awas yang dibeja-beja. Nah, suka ada kayak gitu karena pengalaman gitu kan. Mau bercerita ke orang yang sedekat apapun ya, kalau ya namanya manusia tuh pasti punya keinginan untuk membicarakannya kepada orang lain. Makanya bocor gitu teman-teman. So, jalan terbaik buat kita yang punya rahasia, punya privasi yang sangat-sangat privasi, paling baik kita ceritakan kepada Sang Maha Kuasa aja, biar terjaga rapat-rapat gitu teman-teman. Lanjut. Apa nih? Oke nih, ada dari apa sih ini dibacanya? Billy ZHR ya akunnya. Gue baik belum tentu suka sama lu, katanya. Wow, iya. Kadang banyak di antara kita yang suka salah mengartikan kebaikan orang lain, termasuk aku gitu kan. Aku pernah jadi korban yang salah mengartikan kebaikan orang lain, dan pernah juga disalahartikan sama orang lain. Jadi dulu tuh aku pernah, bukan dulu sih, sekarang lah gitu kan, aku kan udah pernah ngobrol part berapa ya, aku ngomong bahwa aku tuh gak enak kalau nolak permintaan tolong orang lain gitu. Kalau orang lain minta tolong gitu ya ribet banget ngomongnya. Kalau orang lain minta tolong, mau dia musuh aku kayak, mau dia pokoknya mau aku gak suka kayak sama dia, pokoknya susah aja buat nolak permintaan tolong orang lain, karena nggak enak gitu kan, nggak enak, takutnya membuat hati orang lain jadi sakit. So aku tuh selalu bantu aja gitu. Nah, berbicara soal kebaikan yang disalahartikan, aku pernah ada seseorang yang selalu aku tolong, yaudah pokoknya aku nolongin setiap dia minta tolong gitu. Atau mungkin kalau misalkan aku ngelihat dia perlu bantuan, aku suka bantu gitu kan. Dan alhasil dia salah mengartikan itu, dia nyangkanya aku suka sama dia, jadi aku nolongin dia terus, padahal itu sama sekali enggak gitu. Aku nolongin dia sebatas kemanusiaan aja gitu. Aku adalah makhluk sosial yang harus membantu sesama gitu kan. Biar aku juga dibantu sama orang lain gitu, biar orang lain juga balik bantu aku gitu. Nah, dia tuh salah mengartikan sampai akhirnya dia agak kecewa mungkin ya. Itu dia berhubungan dengan harapan kita yang kemarin udah diobrolin, harapan kita terhadap manusia gitu. Kalau kita terlalu berharap atau terlalu berekspektasi lebih kepada manusia, ya akhirnya adalah kecewa. Beliau juga kecewa, tapi alhamdulillahnya beliau ngerti dengan apa yang aku jelasin. Jadi ya udah, kita juga baik-baik aja sekarang, masih berhubungan baik juga, temenan juga gitu. Jadi teman-teman, jangan salah arti ya. Kalau misalkan orang yang baik sama kita itu belum mengucapkan dari mulutnya aku suka sama kamu, kita nggak boleh tuh ngerasa kalau dia tuh suka sama kita. Karena apa? Karena kalau misalkan pada kenyataannya dia nggak suka, kita akan kecewa banget, sumpah, bener kecewa banget. Pada intinya mah jangan terlalu berekspektasi lebih gitu kan. Pada manusia lebih baik berekspektasi lebihnya pada Allah Subhanahu wa taala aja, kayak gitu teman-teman, biar kita selamat dari yang namanya kekecewaan ya, apalagi dalam hal percintaan kayak gitu. Oke, lanjut. Apa nih?
Aku nggak mau yang bahasa Inggris, takut salah mengartikan. Aduh, jadi banyak itunya ya, banyak heningnya, jadi kayak malah nih jadi Nisa Sabian. Oke. Nih, ada dari tweet notes _ katanya gini, sulit melihat kesalahan sendiri tapi gampang melihat kesalahan orang lain. Yaps, itu adalah perlakuan atau habitnya seorang manusia gitu kan. Kadang dia tuh lupa sama kesalahan sendiri dan sibuk cari kesalahan orang lain. Kalau kata Haji Roma Irama tuh, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Malah nyanyi, sorry ya teman-teman. Malah nyanyi. Jadi kadang kita tuh terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, terlalu sibuk ngurusin kesalahan orang lain, sampai kita lupa sama kesalahan diri sendiri, ya kan? Sampai kita lupa bahwa diri kita juga ada salahnya loh, bahwa diri kita juga melakukan kesalahan. Tapi karena sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk ngurusin kesalahan orang lain, kita jadi melupakan ya kesalahan yang ada dalam diri kita. Itu nggak boleh teman-teman, karena apa ya, ngapain juga gitu. Lebih baik ya kita mengurusi diri sendiri, mengurusi kesalahan diri sendiri, perbaiki diri sendiri gitu, daripada nyari kesalahan orang lain gitu kan, nyari kekeliruan orang lain kayak gitu teman-teman. Karena keterlaluan kalau kita ya, keterlaluan. Kalau kata Bang Haji Roma Irama tuh sungguh terlalu katanya ya. Kalau misalkan kita terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, terlalu fokus mencari kekeliruan orang lain, sampai melupakan kesalahan kita sendiri gitu kan. Lebih baik perbaiki diri sendiri aja, perbaiki kesalahan yang kita perbuat gitu teman-teman. Lanjut, ini mungkin akan jadi quotes yang terakhir di ngobrol kali ini. Oke. Bentar ya. Oke, nih ada satu dari apa ini namanya? _ruang sepi ya nama akunnya. Katanya gini, jika kamu dianggap buruk oleh orang lain, maka jadilah baik untuk diri sendiri. Yaps, aku pernah ngomong ini dan ada juga quotes yang aku bacain di ngobrol sebelumnya, bahwa kita tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang lain. Kita tidak perlu menjelaskan sebaik apa diri kita kepada orang lain. Karena apa? Karena orang kalau udah gak suka, mau kita ceritain dari ujung rambut sampai ujung kaki kebaikan kita, gak akan ada artinya buat orang yang gak suka sama kita. Tetap aja ada celaknya, tetap aja buruk di mata mereka gitu. Jadi kalau orang lain mandang buruk ke kita gak perlu capek-capek, kita gak perlu menghabiskan energi untuk menjelaskan kebaikan-kebaikan kita kepadanya gitu kan, kepada orang yang memandang kita buruk. Biarin aja mereka dengan pandangan mereka. Yang paling penting adalah apa yang mereka bicarakan jangan sampai terjadi dalam diri kita. Apa yang mereka pandang terhadap kita, keburukan apa yang mereka sangkakan kepada diri kita, jangan sampai terjadi pada diri kita gitu kan. Jangan sampai kita lakuin gitu. Jadi ketika orang lain memandang buruk kepada kita, ya udah, biarin aja, dengerin aja gitu kan, dengerin, telan, lupain. Yang penting kita terus aja berusaha untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kan tadi katanya setidaknya maka jadilah baik untuk diri sendiri gitu kan. Menjadi baik itu nggak rugi kok, jadi orang baik tuh nggak rugi. Jangan karena omongan orang lain kita jadi nggak mau lagi jadi orang baik, diomongin juga kan jadi orang baik. Jangan kayak gitu. Justru itu adalah cobaan-cobaan ketika kita mau berubah jadi orang baik. Jadi kalau orang lain memang kita buruk, ya udah, biarin aja. Itu kan pikiran mereka, itu pendapat mereka. Mereka punya kepala, punya otak, mereka punya hak untuk berpendapat, mereka punya hak untuk memandang kita seperti apa. Yang paling penting adalah
bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana kita menanggapi apa yang mereka pikirkan tentang kita gitu. Jangan sampai kita terbawa suasana, jangan sampai kita terbawa emosi, sampai kita gak mau lagi jadi orang baik, atau mungkin kita membalas cacian makian mereka. Enggak, lebih baik kita fokus aja jadi orang baik. Mau orang bilang mau orang suka, mau orang gak suka, yang penting kita baik. Mau orang mandang buruk atau enggak, yang penting kita baik, kan gitu. Jadi baik untuk diri sendiri, kayak gitu teman-teman. Nggak usah capek-capek menjelaskan kita ini seperti apa kepada orang lain. Biarkan orang lain menilai gitu kan. Yang paling penting kan penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja teman-teman. Ya, jadi jangan capek, jangan terus-terusan ngedengerin omongan orang lain, jangan terus-terusan mau ngikutin standar orang lain gitu kan. Kita punya standar sendiri, kita hidup sesuai apa yang kita inginkan, sesuai yang kita nyaman gitu kan, sesuai kenyamanan kita gitu kan. Jangan sampai kita ngikutin terus standar orang lain dan membuat kita tidak nyaman, justru membuat kita menjadi tidak baik ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja quotes di ngobrai quotes mungkin ya, ngobrai berkata-kata arti nama kontennya ngobrai berkata gitu ya. Cuma segitu aja. Nanti mungkin ngomong apa ya, lupa lagi. Aduh, kalau sendiri tuh gini ya, capek ngomongnya, nggak sahut-sahutan. Di next episode pasti akan ada lagi episode ngobrai berkata, ngobrai cari kuota lagi. Aduh, tahu aja lagi seret kuota. Ngobrai cari quotes gitu kan, ngobrai cari kata-kata, terus kita bahas bareng-bareng juga. Oke, teman-teman, thank you so much buat teman-teman yang udah mau ngedengerin ngobrai dari awal sampai ngobrai yang kali ini. Makasih juga teman-teman yang udah mau sempetin ngedengerin, sempetin like, sempetin pencet tombol subscribe, dan sempetin pencet tombol share. Makasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan teman-teman tersebut dengan hal yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Oke, segitu aja di ngobrai kali ini. Sorry banget kalau di ngobrai kali ini kembali aku sendiri dan juga kontennya agak freak, agak aneh. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ngedengerin suara aku. And then jangan lupa teman-teman, aku ingetin buat teman-teman yang mampir ke ngobrai, jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalain loncengnya, kemudian like, komen, dan share. Buat teman-teman yang punya sesuatu untuk disampaikan, mau itu saran, kritik, apapun itu yang menurut teman-teman perlu disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah aku dan Teh Ian pasti bakalan open minded tentang apapun yang teman-teman sampaikan. Oke? Jangan lupa jangan lupa jaga kesehatan. Maksudnya jangan lupa buat teman-teman di luar sana, makan, jaga kesehatan, dan terus semangat menghadapi kehidupan yang semakin rumit ini. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.